Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Aditya Rahmawan, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inquiry dalam IPA, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurhaliza, NIM 34, dan rekan-rekan saya Miftahul Jannah, NIM 14, dan Nur Hasanah, NIM 25. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi terkait metakognisi. Adapun submateri yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama ada definisi metakognisi, yang kedua komponen-komponen metakognisi, yang ketiga tingkatan metakognisi, yang keempat tahapan-tahapan pembelajaran metakognisi, yang kelima perkembangan metakognisi yang terjadi pada anak, dan yang keenam metakognisi terhadap keberhasilan belajar. Di sini saya Sofia Nurhaliza akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu definisi metakognisi. Istilah metakognisi dalam bahasa Inggris yaitu metacognition, di mana metacognition ini terdiri dari dua kata, yaitu meta dan cognition. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris berarti after, beyond, with, dan adjacent. Sedangkan cognition berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere yang berarti mengetahui, to know, dan mengenal, to recognize. Nah, metakognisi ini pertama kali diperkenalkan oleh Flavel tahun 1976. Flavel menyebut metakognisi sebagai thinking about thinking atau berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, metakognisi merupakan pengetahuan seseorang tentang proses kognisi, produk, atau hal apapun yang berhubungan dengan proses berpikirnya, seperti belajar tentang hubungan sifat-sifat dari data atau suatu informasi. Metakognisi juga diartikan sebagai kesadaran kita dalam berpikir tentang apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya metakognisi adalah suatu kesadaran siswa dalam menggunakan pemikirannya atau mengontrol proses berpikirnya untuk merencanakan, mengontrol, mempertimbangkan, dan menilai pada proses serta strategi kognitif yang dimiliki dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, komponen-komponen metakognisi. Di sini komponen metakognisi itu ada dua, ada ilmu pengetahuan kognisi atau knowledge of cognition, dan ada regulasi kognitif atau regulation of cognitive. Yang pertama, ilmu pengetahuan kognisi, knowledge of cognition. Ilmu pengetahuan kognisi merupakan suatu pengetahuan tentang kemampuan kognitif yang dimiliki setiap individu atau kesadaran pada kemampuan kognitif yang dimiliki diri sendiri. Nah, ilmu pengetahuan kognisi di sini itu ada tiga. Yang pertama ada pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan yang merujuk pada pertanyaan apa. Sehingga pengetahuan ini merupakan suatu pengetahuan terhadap suatu benda atau suatu kejadian yang bersifat faktual dan bersifat data. Yang kedua ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan suatu pengetahuan tentang suatu proses atau strategi data. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan yang merujuk pada pertanyaan bagaimana, sehingga pengetahuan ini merupakan suatu pengetahuan tentang bagaimana proses terjadinya suatu benda atau suatu kejadian. Yang ketiga ada pengetahuan kondisional. Sesuai dengan namanya, pengetahuan ini merupakan suatu pengetahuan tentang suatu kondisi. Pengetahuan kondisional yaitu pengetahuan yang merujuk pada pertanyaan kenapa, dan kapan. Sehingga pengetahuan ini merupakan suatu pengetahuan tentang alasan dan waktu terjadinya suatu benda atau suatu kejadian. Orang yang memiliki kemampuan kondisional ini mengetahui jenis informasi yang akan diolah dan mengetahui kapan harus menerapkan informasi tersebut. Komponen yang kedua yaitu regulasi kognitif atau regulation of cognition. Regulasi kognitif adalah suatu kumpulan aktivitas yang bisa mengontrol proses pembelajaran siswa. Regulasi kognitif juga merupakan suatu aktivitas dari luar yang bisa mengontrol proses belajar siswa, bisa mengetahui kemampuan serta cara untuk menerapkan atau menggunakan kemampuan tersebut. Komponen-komponen regulasi kognitif ada tiga macam, yaitu ada perencanaan atau planning.
Perencanaan adalah suatu rangkaian pendekatan, strategi, alokasi waktu, serta sumber data yang akan digunakan yang nantinya akan berdampak pada tindakan yang akan dilakukan. Merencanakan strategi dan melakukan alokasi waktu serta mencari informasi sangat dibutuhkan sebelum melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada pengontrolan atau monitoring. Monitoring adalah suatu kemampuan untuk memahami tindakan yang dilakukan. Dengan adanya monitoring ini bisa merubah pemahaman yang salah terhadap suatu tindakan atau pengetahuan. Yang ketiga ada evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah suatu penilaian terhadap hasil kemampuan belajar siswa. Dengan adanya proses ini, bisa diketahui tingkat keberhasilan serta ketepatgunaan proses pembelajaran. Pembahasan submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Sylvia Nurhaliza, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kemampuan metakognisi siswa. Ada 4 macam tingkatan, yaitu ada Taxius, yang mana Taxius ini merupakan jenis berpikir dalam membuat keputusan tanpa berpikir tentang kemampuan keputusan tersebut. Artinya, di sini siswa dalam menyelesaikan masalahnya hanya melakukan sesuatu hal dengan asal-asalan atau hanya mencoba saja. Yang kedua ada Aware-use. Aware-use di sini merupakan jenis berpikir yang menunjukkan seseorang menyadari apa dan kapan melakukan pemikiran tersebut. Atau di sini siswa itu sudah menyadari tentang hal apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan hal tersebut, begitu. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada strategis use. Strategis use di sini merupakan jenis berpikir yang menunjukkan seseorang mengorganisasi pemikirannya dengan menyadari strategi khusus yang meningkatkan ketepatan berpikir. Yang mana pada tahapan ketiga di sini siswa itu sudah mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan. Yang keempat yaitu ada reflective use, di mana reflective use ini jenis berpikir yang menunjukkan seseorang dalam melakukan refleksi tentang pemikirannya dengan mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan hasil pemikiran tersebut. Jadi siswa pada tahap keempat ini sudah bisa melakukan refleksi atau koreksi atas apa yang sudah dilakukan, mana hal yang harus diperbaiki dan hal mana yang harus dipertahankan. Untuk indikator elemen kemampuan metakognisi sendiri yaitu ada 3 indikator. Yang pertama ada indikator perencanaan, indikator pemantauan, dan indikator penilaian. Untuk indikator perencanaan yaitu meliputi menentukan informasi awal dan petunjuk awal yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, menentukan atau menyusun hal-hal yang harus dilakukan. Yang ketiga, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Dan yang keempat, memastikan kesesuaian informasi dengan permasalahan. Jadi, siswa di sini sudah mencapai kemampuan bisa merencanakan jika sudah memenuhi indikator-indikator perencanaan yang telah disebutkan tadi. Untuk yang kedua yaitu ada indikator pemantauan yang meliputi mengatur setiap langkah-langkah yang berjalan dengan baik. Yang kedua, menganalisa informasi yang penting untuk diingat. Yang ketiga yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya, apakah perlu diadakan perubahan atau pindah pada petunjuk lain. Untuk yang keempat yaitu memutuskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika menemui kendala. Jadi, untuk indikator pemantauan di sini siswa itu memantau hal atau proses yang akan dilakukan untuk melakukan atau memecahkan suatu permasalahan. Untuk yang ketiga yaitu ada indikator penilaian. Indikator penilaian di sini meliputi tentang memeriksa kembali setiap langkah-langkah
telah berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memeriksa kembali apakah diperlukan pertimbangan khusus lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu ada memperkirakan kemungkinan cara lain yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu memperkirakan kemungkinan penggunaan strategi yang telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, siswa itu sudah memiliki kemampuan metakognisi yang baik jika sudah bisa melakukan perencanaan, pemantauan, dan penilaian. Tahapan-tahapan pembelajaran metakognisi. Di sini ada 3 tahapan, yaitu ada diskusi awal, ada siswa bekerja mandiri, dan ada refleksi dan rangkuman. Untuk diskusi awal di sini, yaitu guru harus memberikan materi yang akan dibahas atau menentukan topik yang akan dibahas. Kemudian, setelah itu guru membangun pemahaman konsep dasar kepada siswa. Setelah itu, siswa baru membangun keyakinan pada dirinya sendiri tentang apa yang akan dilakukan atau hal yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan tadi. Yang kedua yaitu siswa bekerja mandiri. Di sini sepenuhnya dalam hal menyelesaikan permasalahan itu diserahkan kepada siswa supaya siswa memiliki karakter mandiri. Sedangkan guru di sini hanya memberikan feedback atau memberikan penjelasan atau penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan siswa. Selain memberikan penilaian, guru juga memberikan pertanyaan terhadap atau pertanyaan yang mendukung kemampuan metakognisi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ada refleksi dan rangkuman. Untuk refleksi sendiri yaitu meninjau kembali sesuatu yang telah dilakukan. Untuk refleksi guru yaitu guru harus merefleksi dirinya sendiri dalam penggunaan aplikasi atau bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Dalam hal penggunaan bahan ajar atau ketepatan penggunaan media atau aplikasi di sini mendukung terjadinya pembelajaran yang bermakna. Sedangkan refleksi yang bisa dilakukan siswa yaitu siswa merefleksi pemahaman yang sudah didapat dari pemaparan materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan yang berikutnya yaitu ada proses rangkuman, di mana siswa di sini harus melakukan atau membuat rangkuman terhadap apa yang sudah diajarkan oleh guru. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Miftahul Jannah, kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 18.064.11.00014. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan metakognisi yang terjadi pada anak dan peran metakognisi terhadap keberhasilan belajar. Baik, yang pertama terkait perkembangan metakognisi yang terjadi pada anak. Kemampuan metakognisi pada anak sudah muncul sejak usia 8 hingga 10 tahun yang diawali dengan kemampuan kognitif terlebih dahulu. Hal ini tidak bisa muncul dengan sendirinya, tetapi membutuhkan suatu latihan. Latihan yang seperti apa? Jadi ada salah satu cara untuk memunculkan kecerdasan metakognisi anak, yaitu dengan cara bermain. Bermain merupakan salah satu hal yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak. Karena arti belajar pada usia anak-anak yaitu bermain. Bermain akan membuat anak merasa senang. Ketika mereka merasa senang, mereka bahagia, mereka akan lebih mudah untuk menerima dan mengolah informasi baru. Masa peka anak-anak yang sangat mendukung perkembangan kemampuan metakognisi anak yaitu ada 3. Yang pertama, kontrol emosi. Masa ini terjadi ketika anak berusia 2 hingga 30 bulan. Masa ini merupakan masa di mana anak akan lebih cepat marah apabila keinginannya tidak dipenuhi. Hal ini dikarenakan
Pada masa ini, emosi anak berkembang lebih cepat dibandingkan dengan rasionalnya. Yang kedua, kontrol kognitif. Masa ini terjadi ketika anak berusia 10 bulan hingga 7 tahun. Masa ini merupakan masa di mana seseorang telah mulai peka terhadap kognitifnya. Usia pada masa ini telah mengaktifkan dua kemampuan, yaitu ada kemampuan emosi dan ada kemampuan untuk berpikir kognitif. Yang ketiga, kontrol motorik. Masa ini terjadi dari anak belum lahir hingga berusia 6 tahun. Masa ini seorang anak memiliki kemampuan bergerak, baik itu bergerak motorik halus ataupun gerak motorik kasar, di mana otak kecil merupakan pengontrol gerak motoriknya. Selanjutnya terkait peran metakognisi terhadap keberhasilan belajar. Pengetahuan metakognisi berkaitan dengan kesadaran siswa tentang kemampuan kognitifnya. Individu dengan metakognisi yang baik akan mampu untuk melakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri dengan baik serta mengontrol proses berpikir yang sedang berlangsung pada dirinya sendiri. Metakognisi juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Semakin sering siswa sadar akan proses berpikir saat mereka belajar, maka mereka akan semakin dapat mengontrol tujuan, kepribadian, serta perhatiannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa yang melakukan metakognisi akan berprestasi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak melakukan metakognisi. Hal ini dikarenakan metakognisi memungkinkan siswa untuk melakukan perencanaan, mengikuti perkembangan, dan memantau proses belajarnya. Metakognisi dan pengetahuan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Hal ini disebabkan apabila siswa memiliki metakognisi, berarti siswa tersebut mampu untuk mengatur dan mengontrol proses kognitifnya, sehingga prestasinya dapat meningkat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.